What's up bro? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guru yang paling cakep sedunia. Konsentrasi, Trimo Ijoroyo. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang teks berita. Untuk berita kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, karena sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus mengenal berita itu sendiri itu apa. Oke, berita adalah laporan peristiwa, fakta atau pendapat berupa opini yang aktual, terkini, menarik dan penting. Itu pengertian dari berita. Kemudian selanjutnya yang namanya berita itu disajikan dalam bentuk surat kabar, radio, siaran TV maupun media online. Ya, itu tentang teks berita. Semoga kalian memahami. Selanjutnya nanti kita akan membahas masalah struktur dari teks berita, di mana struktur dari teks berita itu ada 3. Apa saja? Nanti kita simak. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu bagian awal, biasanya banyak memuat unsur adiksi. Jadi orientasi itu merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Jadi struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Kemudian yang ketiga itu sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal atau akhir berita, jadi fleksibel. Yang selanjutnya yang namanya berita itu disusun dalam bentuk piramida terbalik. Piramida itu bentuknya segitiga, tapi di sini dalam berita itu piramida yang terbalik. Saya gambar terlebih dahulu. Saya menggambar gambar piramida terbalik. Saya bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi bagian pertama nanti diisi judul. Judul itu paling luas karena harus mewakili isi keseluruhan berita. Kemudian yang kedua itu kepala berita atau lead, ini berisi kalimat yang menarik agar pembaca itu dapat tertarik. Kemudian yang ketiga itu ada tubuh berita atau body. Dan yang terakhir itu ada ekor, kalau dalam bahasa kita itu buntut. Ini berisikan kesimpulan akhir dari berita. Itu tentang bentuk dari berita yang disusun seperti piramida terbalik. Ya, itu tadi. Selanjutnya saya akan membahas pokok atau unsur-unsur berita. Kalau kita ingin meneliti berita atau menganalisis sebuah berita, itu caranya gimana? Dengan rumus 5W+1H, atau dalam bahasa kita ya adiksi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu adalah rumus kalau kita ingin meneliti atau menganalisis sebuah berita, itu dihafalkan. Oke, unsur tadi itu berhubungan dengan syarat berita yang baik. Lanjutnya kita bahas syarat berita yang baik itu seperti apa. Tadi yang namanya berita yang baik itu harus, yang pertama itu memuat fakta atau faktual. Jadi beritanya itu memang benar adanya, benar-benar terjadi, bukan hanya cerita karangan atau fiktif belaka. Itu kalau berita. Yang kedua itu aktual. Jadi beritanya itu baru, fresh, update. Kalau sekarang ya Dewa 19 itu, COVID-19 maksudnya. Kemudian yang ketiga itu yang namanya berita itu harus seimbang atau berimbang. Jadi tidak boleh memihak salah satu pihak. Yang keempat, yang namanya berita itu harus lengkap, memuat unsur adiksi ini. Kadang ada berita memang yang tidak lengkap, tapi kalau ingin yang baik ya berarti kita harus lengkap. Dan yang terakhir yang namanya berita itu harus bagaimana? Ya harus menarik dan bermanfaat tentunya. Itu tentang syarat sebuah berita.
Selanjutnya, kalau kalian sudah pernah membaca berita atau menyimak sebuah video berita, kalian juga harus bisa menyimpulkan isi dari berita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus membaca atau mendengarkan beritanya terlebih dahulu. Gimana kita mau tahu beritanya kalau kita belum membaca atau mendengarkan? Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur berita atau adisimba atau 5W+1H. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Kemudian lanjutnya yang keempat, menyimpulkan isi berita. Ya, itu tadi cara menyimpulkan isi berita. Oke, agar lebih jelas ini saya akan berikan contoh sebuah teks berita. Nanti tolong kalian simak, kalian bisa pause terlebih dahulu biar tidak terlalu cepat ini. Untuk teks beritanya saya ambil dari medium.com ya. Coba kalian simak beritanya, nanti kalian bisa berlatih untuk meneliti unsur-unsur yang terdapat dalam berita, kemudian meringkasnya kembali. Itu bagian awal itu pastinya ada judul, kemudian lead, ingat-ingat ya. Coba kalian simak saja dulu. Kalau kalian ini terlalu cepat, bisa kalian pause terlebih dahulu ya. Ini bagian akhir, ini ekor dari beritanya. Ya, itu tadi contoh dari teks berita. Kalau kalian nanti kok belum bisa, kalian bisa mencari referensi lain selain dari saya untuk berkaitan dengan teks berita. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video itu saya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.